Cahaya Abadi Perumahan di Palembang dulu Bunda ya. Betul, boleh. Ya pemirsa, apa kabarnya pemirsa setia Sriwijaya TV? Kembali lagi bersama saya Adliana Nazila, tentunya dalam dialog khusus eksklusif 2017. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui, sudah banyak sekali perumahan yang tersebar ada di kota Palembang, yang tentunya memberikan fasilitas dan juga penawaran khusus yang mereka berikan untuk para pembeli dan juga pelanggan mereka. Salah satunya adalah perumahan-perumahan yang didirikan oleh PT Atung Abadi Palembang. Untuk itu kita akan bertanya lebih lanjut mengenai keistimewaan dan fasilitas yang diberikan oleh PT Atung Abadi Palembang. Dan kita sudah bersama dengan pemilik sekaligus Direktur Utama PT Atung Abadi Palembang, yaitu Ibu Junida Cahya atau yang biasa dipanggil dengan Bunda Ida Atung. Bunda, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah Bunda, seperti yang kita ketahui, Bunda ini sekaligus sebagai pengusaha perumahan. Betul. Bagaimana Bunda? Perumahan yang sudah didirikan oleh PT Atung Abadi. Ada Cahaya Abadi 1 dan 2. Betul. Cipta Permai 1 dan 2. Ya, betul. Abadi Permai 1 dan 2. 1 dan 2 dan juga Villa Villa Cahaya Cahaya Residence. Residen. Luar biasa sekali. Betul, Bagaimana Bunda? Yang didirikan oleh PT Atung Abadi ini keistimewaannya apa? Keistimewaannya sebetulnya misi dan visi saya tetap, maksud saya bagaimana orang muslim punya rumah. Nah, jadi kita memang mengkhususkan rumah MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi dengan memiliki rumah di PT Atung Abadi seperti Cahaya Abadi. Cahaya Abadi 1 dan 2 itu luas lahannya sekitar 10 hektar. Itu masjidnya sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dan menjadi masjid kota. Kota. Jadi kalau ada baru-baru ini juga MTQ dari Kelurahan Bukit Sangkal itu berada di Cahaya Abadi 2. Cahaya Abadi 2 itu rumahnya udah terbangun sekitar 500 unit lebih dan sudah terjual. Sudah terjual. Tinggal beberapa unit dalam hitungan jari ya, mungkin hanya tinggal 10 atau 20 unit, saya juga kurang paham. Di Cahaya Abadi 2. Di Abadi Permai juga sudah tinggal barangkali sekitar 7 unit lagi. Dari total? Dari total 200 unit. Lalu? Kalau Cipta Permai 1 itu memang proyek pertama. Proyek pertama saya waktu almarhum masih hidup. Itu sekarang menuju ke Cipta Permai 2. Cipta Permai 2 itu untuk masyarakat berpenghasilan rendahnya udah habis. Tinggal untuk masyarakat menengah ke atas, artinya dengan nilai jual di angka 175. Karena memang agak ke depan dan siap huni semuanya. Semua perumahan saya alhamdulillah semuanya itu mempunyai sertifikat hak milik. Nah, jadi sertifikatnya hak milik, bukan hak guna bangunan. Dan saya kerjakan dulu yuridisnya pecahkan sertifikat IMB Daurus. Emang gue pikirin kalau sudah selesai kita tinggal bangun. Biasanya saya tidak mau merusak alam. Jadi bagaimana saya kelola di lokasi tersebut secantik mungkin dan saya buat retensi, semuanya saya lakukan, tidak ada bekerja sama dengan orang. Jadi saya bisa semau saya, ide saya yang saya tuangkan. Gitu. Mengingat tadi Bunda sudah mengatakan ide Bunda sudah dituangkan secara otodidak ini pasti Bunda ya? Betul. Sudah memilih juga lokasi dan tempatnya, itu apa Bunda yang menjadi dasar perumahan ini harus mempunyai retensi, perumahan ini tidak boleh merusak alam, apa yang menjadi dasar pemikiran itu? Satu-satunya di Palembang, kita sudah pakai perumahan kita, kita sudah punya retensi itu. Semua perumahan itu saya tidak menyiapkan lahannya aja, tapi masjidnya saya siapkan. Jadi semua perumahan ada masjid, semua perumahan ada retensi, semua perumahan itu saya lakukan dengan sepenuh hati membangunnya. Dan cara penjualannya pun alhamdulillah, siapa yang udah Mbak Nei kalau udah nikmat di sana, pasti kan Mbak Nei membawa keluarga. Oh kita beli di sana aja dong. Nah makanya cara pemasaran saya kayak gitu. Jadi saya sedikitkan, artinya bagaimana pengeluaran itu dapat saya
tekan untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat. Berarti mengutamakan kenyamanan dari para betul. pembeli dulu terlebih dahulu, Betul. baru menciptakan kenyamanan yang lebih Betul. luas lagi. Jadi Apa yang membedakan tipe rumah dari Cahaya Abadi, Cipta Permai, Abadi Permai itu tipe rumahnya berapa saja, Bunda? modelnya aja. Boleh? Jadi modelnya beda-beda karena sesuai ide. Nah, kemajuan kan. Artinya idenya itu alhamdulillah saya bangun tipe 38. Tapi saya jual, Anda dapatkan. Anda beli 36, Anda dapatkan tipe 38. Jadi setiap unit rumah itu ada kontribusi saya untuk akhirat. Jadi makanya khusus untuk perumahan kita alhamdulillah cepat terjual habis. Baik, berarti ini memberikan keuntungan yang lebih untuk para pembelinya. Betul. Bisa dikatakan dijual dengan harga sangat terjangkau. Terjangkau sesuai dengan pemerintah. Jadi MBR itu, jadi kita bunganya cukup 5% itu disubsidi oleh pemerintah. Kita ikutin aturan pemerintah. Dan kita bekerja sama dengan semua bank. Terutama Bank BTN, Kompen, BRI, BNI, dan yang terakhir ini Arta Graha. Wah, kalau begitu Bunda tentunya dengan banyak sekali kerjasama, tentunya banyak juga penawaran untuk cara pembayarannya. Betul. Yang ingin, mungkin pemirsa di rumah ingin, wah saya tertarik ini untuk mengambil unit terakhir dari koleksinya PT Atung Abadi ini, Bunda. Bagaimana cara pembayarannya? Kemudahannya? Kemudahannya yang jelas, Bapak-bapak, Ibu-ibu silahkan datang ke lokasi, pilih unitnya. Karena tanggung jawab kita sebagai penjual atau developer hanya sampai rumah terjual udah nggak ada. Jadi kalau konsumen dia punya tanggung jawab sampai 15 tahun ke depan. Artinya sampai 180 bulan. Bila perlu konsumennya, nah itu satu, konsumennya, mohon maaf, konsumennya harus muslim. Jadi bagaimana saya menyiapkan lokasi untuk muslim, tapi bukan perumahan muslim. Jadi kalau orang yang belinya harus pertama sekali harus muslim. Masalah pembayaran, uang muka kita sesuaikan dengan aturan yang ada. Gitu. Jadi semua perumahan saya pembelinya harus muslim. Dengan alasan Bunda? Dengan alasan saya ingin, sudah banyak developer yang lain yang menyiapkan rumah-rumah untuk berbagai. Tapi karena ini ide saya dan keinginan saya ini dan meneruskan keinginan almarhum suami saya bahwa coba kita menyiapkan rumah untuk orang muslim. Bukan berarti salah satu pegawai saya ada non muslim karena dia dari 5 tahun dari ikut saya, tapi bukan itu yang saya maksud. Bagaimana kita menyiapkan fasilitas yang lengkap, tinggal yang nyaman, dan silahkan pilih unit yang diinginkan. Tentunya untuk menciptakan kesejahteraan Betul, berkelanjutan ya Bunda ya. Kalau begitu tentunya ada promo-promo yang diberikan dong Bunda. Betul. Apa saja promonya Bunda? Khusus bulan April, pembayaran di bulan April DP-nya saya kasih TV Muslim. Jadi sudah ada beberapa ini, hanya tinggal beberapa unit itu. Jadi saya ingin, karena alhamdulillah saya sudah sering berangkat haji, saya ingin kalau yang beli rumah itu sambil guling, aduh aku kepingin ke sana. Jadi berdoa kan? Iya. Kita nih hanya doa yang dapat memberikan kita nih semangat untuk pergi ke tanah suci karena wajib. Betul. Jadi saya TV Muslim, saya kasih. Menarik nih promosi yang diberikan khusus bulan April. Bulan April Ibu. oleh PT Atung Abadi adalah kenyamanan di rumah. Dan juga promosi-promosi hadiah menarik lainnya yang tentunya bisa digunakan sampai seterusnya. Kalau begitu Bunda, setelah tadi kita berbicara mengenai perumahan Cahaya Abadi, Cipta Permai, dan Abadi Permai, ini ada juga yang milik PT Atung Abadi juga, Villa Cahaya Residence. Villa Cahaya Residence itu new. Artinya new, proyek saya terakhir di sana new. Dan itu direncanakan juga bangun masjid. Itu lagi kemarin 3 hari yang lalu saya udah ke Pak Wali Kota minta izin. Saya udah kerjasama dengan orang Arab tapi orang Palembang. Jadi saya memang banyak bekerja sama dengan orang luar.
dengan orang luar. Jadi bukan saya yang bangun sendiri, tapi saya banyak teman dan sahabat yang membantu, karena mungkin ya salah satunya bukan untuk saya pribadi. Baik, dan tentunya silahkan Bunda visi misi PT Atung Abadi ini supaya mungkin lebih mensejahterakan masyarakat di Palembang tentunya Bunda ya. Abadi. Visi misi dari PT Atung Abadi sesuai dengan apa namanya, kita ini sebagai umat muslim harus sebagai kepala keluarga terutama yang harus menyediakan tempat tinggal yang nyaman. Jadi itulah kita mencoba mengaplikasikan masyarakat untuk tinggal di tempat yang nyaman dan sesama kaum muslim. Begini itu. Jadi saya ingin mencoba untuk melengkapi semua fasilitas seperti Cahaya Abadi 1 2 itu lokasinya sudah 10 hektar. Itu fasilitasnya ada, lampu jalan udah ada, listrik sudah ada, PDAM sudah ada, jalan sudah ada, masjid sudah ada, IPAL direncanakan terbaik untuk sekota Palembang. IPAL yang sudah berjalan. Baiklah kalau begitu. Bunda, sukses selalu. Amin. Terima kasih atas waktunya. Mirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Bunda Ida Atung selaku owner dan juga Direktur Utama PT Atung Abadi Palembang. Saya Adliana Zila pamit undur diri. Salam Sriwijaya TV Indonesia Network.